apa? Fathers Miracle Ministry yang sudah memberkati kami siang hari ini. Saya percaya jeripaya yang gak sia-sia. Tuhan pasti akan berkati berlipat kali ganda. Jadikanlah ministry boleh menjadi berkat buat banyak orang ya, diberkati untuk memberkati. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih. Menikmati kekuatan kami, syukur padamu, Yesus Tuhan kami. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Sama-sama kita panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku. Amin Tuhan. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Amin Tuhan, kami ada hanya untuk menyenangkan hatimu, mengenalmu lebih dari segalanya, mengenalmu lebih dari segalanya. Kami mau mengalamimu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kehendakmu biar jadi di
setiap jamahan dan lawatan Tuhan. Tuhan memulihkan setiap kami, menyegarkan kembali jiwa kami. Kami datang untuk memuji menyembah-Mu, datang untuk duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Berfirman-Lah melalui hamba-Mu Tuhan, biar setiap kami dapat menangkap semua isi hati Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi orang-orang yang mengerti atas setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu sini. Kami percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi Kami nyanyi bagi Tuhan Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. haleluya. Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatan-Mu. perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, Haleluya. nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatan-Mu. di Hidupku. Dan anugerahkan bagi kami hati yang lembut, hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan,
Hati yang bisa menerima setiap semaian benih kebenaran firman Tuhan. Hati yang berlimpah syukur. Hati yang memahami kehendak Bapa. Hati yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Anugerahkan semua itu bagi kami. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan. Ajar kami hidup di dalam kehidupan yang diurapi oleh Roh-Mu. Hidup di dalam kebenaran kasih-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengar kesaksian tentang penghargaan Tuhan. Bagaimanakah ada 2 tukang bangunan datang ke rumah kami dan salah satunya membawa jimat. Sejak masih kecil jimat itu diberi neneknya yang merupakan seorang dukun sakti. Ternyata jimat itu terputus di rumah ini. Saya ada beri sedikit kelegaan sebagai pernyataan pendamai, saudara, bahwa semua kesaktian kalah dengan orang yang berbuat baik, yang rajin menabur, yang rajin melakukan kehendak Tuhan, yang rajin berkunjung ke panti-panti asuhan, ke panti-panti jompo. Karena itu ibadah yang sejati, maka kesejatian Tuhan itu ada di rumah orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang sejati. Nah, ada satu candaan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tukang bangunan yang bawa jimat dari neneknya yang sakti, cuma 1 saktinya. Dia berkata, untung aku nggak bawa yang lebih besar, cuma 2 saktinya. Sementara Pak Johan itu anak-anaknya adanya di 3 kesaktian. Anak-anak saya ada di Trisakti, saudara. Jangan main-main. Kesaktiannya ada 3, Trisakti ya. 2 anak malah di Trisakti. 1 lagi di UI, saudara ya. Jangan main-main, saudara. Ini keren, saudara ya. Kalau kita bisa melihat kekayaan kemuliaannya, kalau saudara tahu bahwa beberapa hari yang lalu 12 Mei itu bukan tanggal sembarangan. Kalau saudara nanti melintas ke Grogol, Jakarta Barat, ketemu Trisakti, tempat anak-anak Pak Johan menimba ilmu hukum. Karena Tuhan kita, Juru Selamat ini disebut hakim segala hakim, yang akan menghakim seisi dunia ini. Anak-anak saya di sana belajar memperdalami ilmu hukum di Trisakti. Dan nanti saudara sampai di depan ada sebuah tugu seperti mesbah, saudara. Itu tertulis 12 Mei adalah hari reformasi. Ini juga bisa jadi sebuah pesan bahwa Tuhan ingin kesaktiannya dari 3 kesaktian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu umat Tuhan reformasi lagi, revolusi iman lagi, saudara ya. Kembali kepada gereja mula-mula, karena kitab suci berkata yang di bawah langit yang sudah pernah ada akan terus ada, dan semua yang ada akan terus ada, dan Tuhan mencari yang lalu. Yang dicari Tuhan tuh gereja mula-mula. Jangan sampai gereja kehilangan ketiga kesaktian ini, karena gereja harus punya trisaktinya. Kesaktian Allah Bapa, kesaktian Allah Anak, kesaktian Allah Roh Kudus. Ini perlu, saudara. Karena itulah saya percaya anugerah Tuhan besar, dan untuk melengkapi pemberitaan Tuhan ini, saya bagikan sukacita trisakti, saudara. Ini sebagai penghiburan roh untuk semua keluarga dalam Tuhan, orang-orang beriman, rekan sekerja dalam Tuhan yang merendahkan diri semasa bulan April, Mei selama 40 hari. Ternyata tahun 2020 pun bulan April, Mei kita juga diperintahkan Tuhan berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri. Ternyata 2 tahun berturut-turut. Saya percaya ada kemuliaan yang lebih besar akan datang di tahun 2021 ini. Sesuatu yang ajaib. Karena itu izinkan saya saksikan sukacita penghiburan roh, berita yang datang dari Trisakti. Masih saudara ingat ketika beberapa tahun yang lalu di serial khotbah Father's Miracle ini saya pernah sharingkan tentang perjalanan kelulusan SMA dari Rehwell Richie, bahwa mereka ikuti tes, saudara. Richie lolos masuk ke universitas negeri, tepatnya Universitas Indonesia. Rehwell waktu itu ketat karena jalur hukumnya, yang diterima sedikit, yang ngelamar banyak sekali, yang tes banyak sekali, bahkan seluruh Indonesia. Akhirnya Tuhan memilih untuk Rehwell masuk ke
Universitas Trisakti. Mungkin awalnya ada sedikit kekecewaan mungkin, karena kan namanya orang menaruh pengharapan. Tapi saya berkata kepada Rehwel saat itu sebagai seorang papa yang mengasihi anaknya, kamu itu anak Tuhan. Tuhanmu itu raja segala raja. Kamu itu bangsawannya Tuhan. Nah, hal inilah yang banyak kali anak-anak Tuhan tidak sadari, bahwa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami hidup di bumi seperti di sorga. Orang-orang bangsawan yang dari sorga itu diam di muka bumi, tapi cara hidupnya, cara hidup bangsawan sorga. Inilah kodrati yang dilupakan oleh banyak orang-orang beriman. Orang-orang Kristen melupakan bahwa hidupnya harus hidup dalam roh. Karena orang-orang yang hidup di dalam roh disebut anak-anak Allah. Yang hidupnya dalam kemerdekaan, yang hidupnya diurapi, yang hidupnya selalu berpaut menjadi pelaku firman. Dalam segala perkara kitab suci mengajarkan kita ucap syukur, menyatakan di dalam doa dan permohonan untuk semua hal dalam hidup kita kepada Bapa kita di sorga, karena itu merupakan ciri bangsawan sorga. Maka Rehwel pada akhirnya bisa mulai menerima dan makin lama makin menikmati kuliah di tempat pilihan Tuhan. Lalu suatu ketika dia pengen beli sesuatu, saudara, saya berkata, semasa pandemi ini papa sama tante sudah mengepos semua pengeluaran, semua keuangan tuh sudah klop ya, jadinya kita tidak ada ronggarkan untuk senang-senang sedikit pun, semuanya tersebar, saudara. Jadi berkat selama beberapa tahun, bahkan selama masa ministry ini ada, akan terus dikelola jadi berkat. Dan karena itulah Bu Angel selalu hidup ini seperti gelas, kalau datang ke rekening ministry ada isi, kosong lagi, selalu kosong ya. Aku akan semakin kecil, biarlah semua keberadaan ministry ini makin kecil, dan biar Yesusnya makin besar dan dimuliakan lewat pelayanan Father's Miracle ini. Rehwel mulai menikmati, dan kemudian saya berkata, kalau kamu pengen sesuatu, ada caranya. Coba kamu ajukan sesuatu. Karena pada saat itu ada info news dari kampusnya tentang beasiswa. Dia berkata, apa nggak bisa apa? Ini untuk orang-orang nggak punya, orang-orang miskin. Ya, kita tidak boleh mengaku orang miskin, orang nggak punya. Karena kita ini bangsawan sorga. Alangkah menyedihkannya ketika orang-orang Kristen menyangkali dirinya hidup sebagai orang melarat. Sementara kitab suci firman Tuhan terbuka. Dikatakan, mintalah apa saja. Kamu percaya yang kamu doa dan minta, Tuhan beri padamu. Aku Bapa yang baik, kata Tuhan Yesus. Minta roti, dikasih roti. Minta ikan, dikasih ikan. Tidak ada kebalikannya, saudara. Batu dengan ular, itu Tuhan gak pernah beri buat kita. Batu itu bicara sesuatu yang keras, yang gak enak dalam hidup. Ular bicara penyakit. Tuhan tidak ingin ada sesuatu yang menyesakkan hidup. Susah makan, susah tidur, kemudian ada banyak kesakitan. Tuhan gak ingin anak-anaknya, bangsawan surganya mengalami semua itu. Karena itu dia berkata, ketika aku menghajar, menyesal engkau, mendidik engkau, relakan hatimu bertobat dan ikuti pimpinan roh, jadilah anak-anak kesayangan Tuhan. Karena dengan dibentuk jadi anak-anak kesayangan, kita akan menjadi bangsawan sorga hidup di bumi. Selagi di bumi, sorga sudah tersedia, sorga begitu nyata. Dan ketika kita nanti mengakhiri hidup kita, nafas hidup berakhir, masuk, pintu sorga terbuka. Para malaikat menyambut karena bangsawan sorga pulang ke rumah Bapa. Ini luar biasa. Maka saya berkata pada Rehwel, maju nak. Ternyata banyak jalan, saudara. Sering kita dengar banyak jalan ke Roma, saudara. Tapi semasa pandemi ini agak sulit. Kenapa? Demi kebijakan keselamatan bangsa ini, pemerintah membuat kebijakan jalan tikus juga dijaga. Jadi nggak banyak jalan lagi. Yang tersedia cuma satu jalan, taati peraturan pemerintah. Karena jalan tikus juga dijaga. Tapi di dalam Tuhan ada satu jalan yang tidak pernah nampak, disebut jalan kasih karunia. Rehwel kemudian berkata, wah Pak, ada jalan beasiswa, namanya beasiswa prestasi. Nah, saya berkata, IP-mu itu kan golongan IP yang fantastik, bombastik, ya, wonderful, ya kayak gitulah kira-kira bahasanya.
coba nak ajukan. Dia berkata, oke Pak, maju. Nah, Reuel tuh semasa kita berpuasa 40 hari, berapa kali didatangi Tuhan dalam mimpi? 2 kali, saudara ya. Putri pertama saya Reuel mimpi 2 kali, dan saya tafsirkan. Bukan hanya nafsirkan mimpi umat Tuhan, mimpi anak saya tafsirkan, saya berkata, selamat ya. Tuhan sudah nyatakan di alam roh kejadian, alam nyata kamu akan dapat, kamu terima. Reuel senang ya. Ada semangat dan mengikuti proses pengajuan beasiswanya dari waktu ke waktu, lolos administrasi, lolos seleksi, lolos tiba-tiba dinyatakan Reuel Natalia El Johan, the daughter of Jerusalem, putri bangsawan raja segala raja ini, putri Yesus Kristus ini dinyatakan berhak mendapat beasiswa. Meskipun cuma 1 semester beasiswanya, tapi ini suatu sukacita sorga. Kenapa? Inilah yang Tuhan beri lihat kepada kita anak-anaknya sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda bangsawan sorga. Ternyata lewat jalur prestasi yang diterima beasiswanya cuma 17 orang. Reuel ini satu angkatannya siswanya kira-kira 700-an orang, mendekati 800 orang. Dari 800 orang angkatan Reuel ini, dari 17 beasiswa prestasi yang diterima, ada bukan 17 orang, 21 orang ya. Saya ralat, bukan 17, 21 orang beasiswa prestasi yang diterima, tetapi dari angkatan Reuel itu ada 7 orang ya. 7 orang. Dan Reuel itu menduduki prestasi beasiswa nomor ranking kedua. Kala IP-nya 0,1. Kecil sekali ya saudara ya. Ini kalau di dalam pertandingan olahraga dikatakan kalah tipis. Kayaknya hembusan angin kecil, kalahnya sedikit, tapi dalam prestasi beasiswanya diterima. Selamat, Tuhan memberkati Reuel Natalia El Johan, dan jangan lupa minggu depan kita daulat untuk bagikan mimpi-mimpi yang Tuhan beri supaya kita bisa melihat jejak-jejak roh. Bagaimanakah bangsawan sorga, anak-anak kerajaan sorga, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak raja segala raja ini disertai, diberkati, dan hidupnya menebarkan keharuman. Jejak kaki Tuhan berlemah ada di mana-mana, dan setiap kali segala sesuatu dinyatakan nama Yesus dipermuliakan. Richie kemudian berkata, aku mau jadi lulusan terbaik ya, tidak kalah tanggung. Serat berkata, aku juga Pak. Serat melatih dirinya masuk lagi masa pendidikan Tuhan. Hari ini Serat bergaul dengan Tiger Woods, saudara ya, sudah mulai mempersiapkan dirinya. Saya berkata, nanti suatu hari karena sudah pesan Tuhan, kamu ini dapatnya bangsawan sorga yang di muka bumi, dan lewat jalur hidupmu satu rumpun keluarga besar mengenal Tuhan. Kalau kamu tidak siap karena mertuamu ternyata ini masih saudaraan sama Tiger Woods, kamu tidak bisa ngerti dunia Tiger Woods, nanti kamu tertinggal. Berlari-lari William Sherrod L mempersiapkan dirinya, dan Richie juga sama hari ini. Setiap sen yang dia terima dari Tuhan, setiap kerincing-kerincingan yang dia terima, dia mulai sisihkan untuk mempersiapkan untuk mimpi keduanya menuju ke nation. Anak-anak saya mimpinya bersama Tuhan itu fantastik. Sekali lagi sama-sama katakan bombastic, wonderful ya. Saya sendiri saudara menyelesaikan sidang ini bertanggung jawab kepada semua orang yang mendukung saya dalam pendidikan roh, masa padang gurun roh, masa pendidikan roh 2020, 2021, 2022, bahkan saya sudah memulai start di 2019. Ternyata sidang master teologi saya dinyatakan oleh Pak Rektor sangat memuaskan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Ini anugerah. Jadi saya berkata sama anak-anak, guru kencing berdiri, murid-murid kencing berlari. Anak-anak berprestasi, yang tua tidak kalah prestasi. Ini anugerah Tuhan, ini bahasa perumpamaan yang baru. Kalau umat diberkati, lebih-lebih lagi hamba-hambanya. Jadi kita harus masuki satu dimensi neraca roh. Kiri kanan ku diberkati.
Umat diberkati, hamba Tuhan diberkati. Hamba Tuhan hidup benar, umat diberkati. Umat hidup benar. Karena itu kiri kanan kita saling melengkapi, saling mengingatkan, saling mendoakan. Sebab kita keluarga bangsawan sorga. Hidup di bumi sementara waktu untuk sama-sama menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan kehendak dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Nanti suatu hari kita kumpul di sorga. Suatu hari di sorga nanti dengan mahkota yang Tuhan percayakan pada setiap kita, kita bisa kumpul sama-sama lagi. Alangkah indahnya hidup seperti ini, saudaraku. Saya mau ajak saudara sesudah melihat sukacita Trisakti ini masuk di kedalaman firman. Ada hal-hal yang menarik kita akan sharingkan pada kesempatan berharga ini. Mari pertama-tama kita melihat Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-17. Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-17. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbangkan dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Amin. Amin. Saudara terkasih, pemazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini kesimpulan hidup. Inilah yang terjadi hari ini. Rata-rata usia manusia di muka bumi 70-80 pun sudah mulai jarang. Banyak yang meninggal, apalagi semasa pandemi ini, tidak pilih umur, mau tua, mau muda, semua yang kena ujian api, ujian roh, meninggal dunia. Roh menyatakan kepada saya, salah satu tanda bangsawan surga yang hidup di muka bumi ini, mereka punya hati yang bijaksana. Kitab suci berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari. Ada kata menghitung, ada hari-hari, ternyata buahnya hati yang bijaksana. Ini harus kita pahami, saudaraku. Karena ada banyak kali dalam kehidupan orang nggak pernah menghitung hari-hari, tidak pernah melihat buah, dan tidak pernah sadar bahwa usianya sudah mendekati 70-80, sudah menuju ke arah habis, bukan ditambah tapi menuju akhir. Sedangkan jalan-jalan semasa hidupnya, apa yang dikumpulkan di kemuliaan Bapa. Ya, kalau kita hidup di bumi, kita nabung ke bank. Kita ngumpulin sesuatu yang kita punya, semuanya isinya angka-angka, saudara ya. Perhatikan semua dalam kehidupan ini. Saudara lulus sekolah, prestasi dihitung menurut angka. Saudara dianggap kaya raya, dihitung prestasinya, kekayaan saudara dari angka, nominal, jumlah uang, angka lagi, saudara. Kemudian dikatakan, wah, diberkati panjang umur. Parameter panjang umurnya, angka lagi. Semua di dalam hidup ini isinya angka-angka, dan kalau kita mau jujur terbuka, semua yang dalam hidup ini sebagian besar isinya kertas. Unsur kayu, saudara ya. Saudara nggak percaya, coba saudara lihat. Kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi, karena di bumi dimakan ngengat dan berkarat. Uang, kalau saudara taruh, saya pernah bersihkan di tempat bawah, oleh karena masuk benih-benih kecil, yaitu ngengat. Itu tiba-tiba, wah, habis semua kertasnya. Yang dimakannya dari bawah, di atasnya kelihatan satu lubang, di bawahnya habis dan bersarang. Jadi ternyata isinya uang itu kertas. Ijazah saudara itu juga kertas.
Pak, kenapa nggak ditransformasi buat batu aja? Ya mungkin nanti, siapa tahu suatu hari sudah terjadi transformasi dari kertas kembali ke batu. Karena dari zaman ke zaman manusia kembali lagi bolak-balik, yang pernah ada, sudah ada, akan terus ada. Tetapi yang dicari Tuhan tuh yang lalu, saudara ya. Kalau nggak percaya, lihat aja model rambut anak-anak muda sekarang. Semuanya kembali ke masa-masa tahun-tahun 90-an lagi ya. Lihat, zaman dulu gagah-gagahan, wah keren-kerenan tato. Sudah itu masuk zaman, masuk kriminal, terkenal tato kriminal. Akhirnya terjadi banyak kematian saat itu, orang-orang bertato hilang masanya. Sekarang muncul lagi. Ya, jadi musiman hidup ini, saudara. Semua musiman, saudara. Tetapi saya ingin saudara memahami semua musim kehidupan ini harus kita sikapi, harus kita antisipasi, harus kita hadapi, harus kita sampaikan, harus kita selesaikan dengan solusi hati yang bijaksana. Kenapa begitu? Karena orang bijaksana akan bisa melewati seleksi kehidupan. Orang bijaksana akan bisa beradaptasi dalam kehidupan. Hanya orang-orang bijaksana yang akan berkemenangan dalam kehidupan. Bu Angel beberapa hari kemarin menerima sebuah kiriman WhatsApp dari seorang pria bangsawan sorga yang datang dari kota Palangkaraya. Dalam diam, pria bangsawan Palangkaraya ini terus mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh media-media Father's Miracle. Dia bertanya tentang pandemi polka. Saya akan ambil pesan nubuatan pandemi polka. Mungkin banyak di antara saudara sudah lupa. Saya jedakan sejenak untuk melihat nubuatan pandemi polka. Video berikut ini berkaitan dengan mutasi virus corona COVID-19, yaitu pandemi polka. Sumber video dari khotbah, urapan Tuhan atasmu. Dua virus ini akan datang lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali ada dua gelombang virus lagi yang akan datang. Video nubuatan gelombang kedua dari virus corona COVID-19 ini bersumber dari khotbah pendeta pertama Putra Johan yang berjudul Urapan Tuhan Atasmu dan telah dipublikasikan pada tanggal 20 April tahun 2020. Yang mengejutkan adalah pendeta pertama Putra Johan dalam mimpi telah melihat suatu keadaan yang terjadi di masa depan saat virus corona bermutasi dan akan datang dalam gelombang 2 dan gelombang 3. Mari kita dengarkan pesan nubuatan tentang pandemi virus corona COVID-19 yang akan terjadi di masa depan ini. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali ada dua gelombang virus lagi yang akan datang. Dikasih nama di dalam mimpi itu virus polka dan juga virus sembat. Dua virus ini akan datang lagi di dalam waktu-waktu yang akan datang, yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Jadi saudara, benar apa yang dinubuatkan kitab suci. Kesukaran hidup ada pada hari-hari akhir. Perubahan mentalitas, moralitas manusia tidak bertambah baik di hari-hari kesulitan yang begitu banyak datang.
Oleh karena itu saudara, kita mesti bersiap. Kita mesti bersiap. Dalam mimpi pendeta pertama Putra Johan, virus corona yang bermutasi dan akan datang di masa depan dalam gelombang 2 virus corona COVID-19 disebut dengan nama Polka. Dikasih nama di dalam mimpi itu virus. Dan Tuhan ingin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Roh memilih nama pandemi gelombang 2 yang akan melanda sisi dunia dengan nama pandemi Polka. Ternyata Polka itu adalah sebuah nama tarian yang sangat terkenal pada tahun 1830. Tarian itu berasal dari kalangan petani Bohemia. Ya, mungkin kalau orang-orang dunia seni terkenalnya dengan Bohemian Rhapsody, ya, nyanyian lagu Queen, ya. Mamma mia, let me go. Ya gitulah kira-kira saudara ya. Nah, polka ini dianggap sebagai tarian dari bangsa Ceko, ya. Sekarang dianggap sebagai suatu tarian yang masih ada sampai hari ini karena sempat populer pada tahun-tahun 1830 itu mulai munculnya, kemudian 1843. 13 tahun kemudian mencapai popularitasnya ketika tarian ini naik ke atas panggung. Itu ternyata melanda Eropa, Amerika Latin, dan mengembangkan lewat tarian polka ini banyak varietas. Ini kayaknya sepertinya Tuhan sedang memberi pemetaan buat kita. Polka itu berkembang tariannya jadi ada banyak variannya. Virus corona juga hari ini banyak variannya. Oh, saya bagi sedikit soal virus corona, saudara ya. Supaya kita ini meskipun ikut dunia rohani Tuhan, dunia orang-orang beriman, nggak kalah update, saudara. Ya. Jadi, ternyata virus corona COVID-19 itu berkembang. Hari ini variannya yang banyak kita temui itu adalah varian D614G. Kemudian B117 yang pernah saya sampaikan ini varian mutasi dari Inggris, N439K, E484K, B1525, B1617 dari India. Nah, ini yang dari India nih, 1617, dan B1351 dari Afrika Selatan. Yang lagi ngetop di 3 ini, saudara. B117, B1351, dan B1617 yang lagi populer, yang lagi menjadi pandemi yang disebut tsunami COVID SARS-CoV-2 ini adalah B1617 dari India, saudara. Yang tertinggi rankingnya kita sudah tahu bahwa 117 dia mengalahkan agen rahasia 007, saudara. Ya, ini bukan suatu kebetulan. Roh memetakan kepada kita kondisi seperti ini. Nah, kalau polka di dalam sejarahnya 13 tahun mencapai puncaknya. Dan saya sudah pernah berkata, ada banyak hamba-hamba, ada banyak penubuat-penubuat, ada banyak ahli-ahli nubuat coba berkata, wah, menghentikan virus corona COVID-19 akan berakhir sekian. Saya sudah berkata, pintu kebuka, mereka nggak tahu kapan, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang terus menekuni hidup dalam kebenaran firman Tuhan tahu, karena sudah dinubuatkan di Desember 2019 tentang bencana kematian, krisis bangsa-bangsa. Saudara bisa lihat cuplikannya sekilas nubuatan ini lagi untuk merefresh bahwa Tuhan sudah memberitahu. Kalau saudara mengikuti pesan Tuhan setahun berikutnya, itu ternyata pesannya sambung menyambung sampai dikatakan keadaan kota sunyi, tidak ada orang, dan itu masa PSBB ketat, masa lockdown. Nah, pria bangsawan sorga Palangkaraya ini bertanya, pandemi polka ini apakah akan melanda Indonesia? Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Saya berkata karena orang yang mengikuti pesan-pesan roh, yang mengikuti pimpinan Tuhan akan bisa menangkap hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang akan datang. Lalu saya minta tolong Bu Angel untuk mengirim balasan
kepada pria bangsawan Palangkaraya ini. Saya berkata cara melihatnya seperti ini. Ketika COVID-19, virus corona COVID-19 marak, Januari tahun 2020 kita dengar di berita, di TV, di news, berkembang ke berbagai bangsa. Di kita masih aman-aman saja. Lalu 10 Maret 2020 selepas hari ulang tahun saya, saudara, sempat kami buat syukuran, dan itu ternyata ada beberapa bangsawan-bangsawan sorga hadir yang sudah usia, dan mereka sukacita karena sesudah acara makan malam jamuan syukur dan bersukacita di hadapan Tuhan itu, seminggu kemudian PSBB ketat berlaku di Indonesia. Jadi ada jaraknya sekitar 2-3 bulan dari berkembangnya virus corona COVID-19. Nah, kalau tsunami India, virus SARS-CoV-2 yang dari Inggris, yang dari Afrika Selatan, ini berkembangnya dan mulai meluasnya di bulan April. Ya, kalau kita petakan 2-3 bulan, kita dapat prediksi Mei, Juni, berarti Juni, Juli itu masa puncak risikonya kalau kita apple to apple dari tahun lalu, saudara. Maka mungkin hari ini pesan buat pemerintahan bangsa kita untuk Pak Presiden Jokowi. Semoga jeripaya pemerintah di balik laju pandemi yang pesat, yang mengerikan kita dengar terjadi di India, Afrika, dan kita bisa melihat mulai berkembang ke beberapa negara. Semoga jeripaya pemerintah berhasil. Dan moga-moga bulan Mei ini penentuannya, pemerintah kita didukung Tuhan dan berhasil. Karena kalau sampai bulan Mei ini terjadi penjebolan lagi, kita bisa bayangkan Juni, Juli apa yang akan terjadi atas bangsa kita Indonesia. Pandemi Polka melanda bangsa ini, dan ada banyak prediksi perkiraan berkata akan melebihi India. Saya berkata stop. Bila Tuhan tidak berbicara, kita tidak boleh prediksi, karena itu sama aja dengan meramal. Apapun yang terjadi, kita sandarkan kepada perkataan Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata, kita hitung hari-harinya, kita punya hati yang bijaksana, kita siap menghadapi segala perkara. Karena bersama Yesus, kita sanggup menanggung segala perkara dalam hidup ini. Dan saya percaya, Tuhan menyertai bangsa kita. Tuhan menyertai Indonesia. Tuhan menyertai hamba-hambanya. Tuhan menyertai gereja-gerejanya. Tuhan mengasihi pemerintahan bangsa kita. Tuhan mengasihi rakyat Nusantara. Karena atas bangsa kita Indonesia ini, nama Tuhan diserukan. Keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan melihat ada banyak orang benar, maka meluputkan bangsa kita. Saya berdoa, anugerah Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kita. Jadi, saudara, tanda pertama bangsawan sorga adalah punya hati yang bijaksana. Nah, saudara lihat apa yang dikatakan pemazmur tadi dengan jelas sekali dikatakan ayat 15-16 di Mazmur 90 tadi. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Jadi ternyata berkat Tuhan itu turun-temurun. Jadi apa yang saya sampaikan dalam kesaksian di awal tentang kesaksian Rehwel, Ricci, Serat, ini turun-temurun dari saya. Dan ternyata Tuhan gak mau berhenti kalau cuma Pak Johan. Bu Angel pun tahun ini akan disekolahkan Tuhan, ya. Jadi masuk pendidikan roh. Jadi masa-masa ini nampaknya kalau kita petakan secara implisit dari apa yang Tuhan kerjakan, nampaknya belum waktu singkat untuk pandemi ini berakhir, saudaraku. Berapa lama kita tidak tahu. Yang pasti kalau Tuhan masih suruh masuk pendidikan roh 2020, 2021, 2022, berarti ada kemungkinan tercepat 2022 segala sesuatu yang ada di muka bumi ini baru mulai mereda, saudara. Anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kita. Mari kita lihat bagian yang kedua. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-16.
2 Raja-Raja 5 ayat 1-16. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahuan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikonyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengonyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengonyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Amin. Saudara terkasih, Naaman ini adalah panglima negeri Aram. Kedudukannya tinggi, penguasa pasukan negeri Aram, disayang rajanya. Saudara bisa melihat ada suatu suara yang muncul dari dalam rumahnya, dari seorang pekerja, saudara. Mungkin kita sebut aja saat itu dayang, atau mungkin ya semacam, mungkin juga karyawan yang ada di dekat istrinya, saudara ya. Pembantu istrinya lah mungkin lebih tepatnya, saudara. Berkata, "Kalau Tuhan pergi kepada nabi di Samaria,
penyakit tuanku itu, ya. Ini mungkin pembantu istrinya yang kebetulan adalah daughter of Jerusalem, bangsawan sorga yang ada di rumah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu berbicara tentang Sang Pencipta semesta alam. Ada seorang nabi saat itu yang tinggal di Samaria, dinyatakan kepada istri Naaman. Naaman mendengar dari istrinya. Inilah kenapa di dalam hidup ini perlu unity di dalam keluarga. Karena kalau ada unity, kabar baik gampang sampai. Kalau ada unity, hal yang tidak baik gampang teratasi. Semua hal kalau kita unity ada solusinya, saudara. Maka Naaman datang kepada rajanya, karena ini sudah bicara dua bangsa, dua negeri, dua hal yang berbeda, dua hal yang mungkin tidak mudah untuk ditembus secara manusiawi, saudara. Kita bisa melihat Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel, saudara. Sudah kirim surat, langsung memerintahkan panglima yang bernama Naaman ini berangkat. Nah, saya ingin saudara melihat bagian yang lebih dulu kita akan soroti, yaitu 2 Raja-Raja 5 ayat 5. Di sana dikatakan, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara, kita tahu tadi bagian pertama, hati yang bijaksana itu ada berhitung, ya, menghitung hari-hari, menghitung usia, menghitung angka. Nah, saya mau ajak saudara melihat perhitungan rohani, perhitungan iman, perhitungan kekristenan dalam dimensi Naaman. Bagian yang kedua adalah bagaimanakah orang menghargai Pencipta semesta alam. Bagaimanakah Anda menghargai Tuhan? Bagaimanakah jemaat menghargai Tuhan? Bagaimanakah hamba-hamba bisa taat melakukan perintah-perintah Tuhannya, yaitu Tuhan Pencipta semesta alam. Bagian ini penting sekali. Kodrati bangsawan sorga, semua hal ini harus kita sama-sama pahami, saudaraku. Naaman tidak kenal Tuhan, tapi dia mendapat kabar baik, dia mendapat kabar roh, dia mendengar suatu berita pengharapan di balik penyakit kustanya. Ada kesembuhan pada Tuhan yang ada di Samaria, yaitu Tuhan semesta alam, Yesus Kristus, Yehovah Rafa, Yesus Sang Penyembuh itu adanya pada seorang nabi. Kita bisa melihat dia datang tidak dengan tangan hampa. Pada zaman perjanjian lama, apabila seseorang mau datang bertanya jawab kepada seorang nabi Tuhan, mereka biasanya bawa persembahan bukan pada nabinya, tetapi lewat nabi itu memberi persembahan kepada Tuhan. Biasanya ada dibawanya berupa uang, kambing, domba, persembahan. Semua itu dibawa sebagai suatu pernyataan bahwa mereka menghargai semua hal yang datang dari Tuhan. Ini sebenarnya di dunia ini sudah berlaku hal yang seperti itu. Ada banyak orang sakit kalau datang ke dokter bawa persembahan nggak? Apakah saudara bisa datang ke dokter dalam keadaan tongpes, kemudian bilang, dok maaf ya kantongnya kempes? Emang bisa? Ya, ini secara dunia aja sebenarnya sudah dibukakan secara dunia, saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus karena membawa kita dari perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada hamba-hambanya, supaya tidak terjadi penyesatan di balik persembahan-persembahan ini, supaya bisa mengelola kemurnian iman dan kemurnian kehendak Tuhan dan kepercayaan Tuhan dalam hidup hamba-hambanya, para abdinya. Apa yang kamu terima cuma-cuma, kamu berikan dengan cuma-cuma. Nah, saudara perhatikan, sebagai bagian pelengkapnya saya beri sebuah kesaksian lebih dulu. Beberapa hari belakangan ini, seorang wanita bangsawan Tuhan sudah karib dengan Bu Angel, satu marga lagi, saudara. Ya, ini kebetulan ada pertalian darah secara marga, sama-sama masih ada tali darahnya dengan artis terkenal Liu Tehua, saudara ya. Andilau, kalau saudara nggak tahu, pendekar Raja Wali itu masih rumpun
Bu Angel dengan wanita bangsawan ini. Wanita bangsawan ini mengirimkan permohonan ke Bu Angel, tolong, ada keluarga yang sakit kritis, koma di rumah sakit, dikatakan sudah parah kritis, ya, keluarganya sudah berserah, dan ini ternyata rumpun keluarganya belum kenal Tuhan. Maka saat itu saya sedang bersama seorang dokter teologi sedang menyelesaikan pendidikan Tuhan di sebuah tempat. Saya akhirnya buru-buru selesaikan dan pamitan. Ada sekitar 2,5 jam perjalanan dari BSD menuju ke rumah sakit yang ada di Bilangan Kuningan, saudara, tepatnya dekat area Tebet, Jakarta. Ternyata pria yang udah usia 75-76 tahun ini ditemukan ususnya membusuk, dan sudah seizin keluarganya saya coba kasih publish, saudara, melihat kita nggak bisa jaga diri kita, saudara. Segala sesuatu dalam hidup kita ini tanpa kita sadari, ini adalah anugerah Sang Pencipta semesta alam. Di dalam tubuh pria ini ususnya membusuk dan dipotong cukup panjang, saudara, ya. Saya berharap saudara kuat melihatnya. Saya tampilkan sejenak. Dari usus busuk ini, kotoran lewat usus ini masuk ke saluran darah. Yang terjadi adalah darahnya keracunan, kemudian oksigen darahnya berkurang dan menyebabkan paru-parunya tergenang air, ya. Kemudian menyerang ginjal dan kemudian kritis, ya. Saya datang ke sana. Kali pertama saya datang, saya cuma mendoakan pria yang terbaring di ICU ini. Dan sesudah didoakan, malamnya tidur nyenyak, katanya enak, besok paginya bangun sudah punya kekuatan. Tetapi hari berikutnya katanya kritis lagi, ya. Lalu saya berdoa, Tuhan berkata tidak hari ini, besok. Saya datang besoknya, Tuhan turun tangan lagi. Ternyata bukan pria ini saja yang saya doakan, keluarganya saya bawa menghadap kepada Tuhan untuk mengalami lahir baru, kasih karunia dalam Kristus Yesus. Seizin keluarganya saya coba tunjukkan kepada saudara video lahir baru dalam Yesus semasa pandemi ini. Indahnya pelayanan ini. Dan saya dengan Bu Angel ini nggak boleh sembarang masuk ICU, saudara. Ya, kami harus menjalani antigen swab test, jadi dikorek, dites lagi. Padahal Desember sebelum kecelakaan maut sudah dites, kemarin dites lagi. Bu Angel bilang damai sejahtera. Kalau saya sih, saya bilang sama Tuhan, aku nggak tahu apa yang terjadi, karena saya juga baru keluar dari tempat yang lain, ketemu orang di luar. Ya, kiranya kami hamba-hambamu Engkau temukan hidup berkenan kepadamu, masih hidup di dalam perlindunganmu, pagar tembok apimu, para malaikatmu mengitari hidup kami aman, tenang, dan kami hidup sehat, jadi kesaksian, jadi terang garam bagi kemuliaan-Mu. Dan hasilnya, puji Tuhan, negatif, saudaraku. Jadi, dan saat saya masuk, di kali kedua saya datang ke ruang ICU itu, pria usia ini bisa pegang tangan saya, saudara, bisa genggam keras, ya. Dan saya bisa melihat betapa luar biasanya semua yang Tuhan nyatakan di firman itu. Jikalau engkau berbuat kepada salah seorang yang kecil ini, karena ada aku, kata Tuhan, ya. Ketika aku di penjara, kamu datang. Ketika aku di rumah sakit, kamu membesuk aku. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Aku haus, kamu kasih aku minum. Jadi ini pelayanan yang Tuhan senang, saudara. Pelayanan bangsawan Tuhan, abdi-abdi bangsawan kerajaan sorga, melayani hal-hal yang terkadang tidak populer, saudara. Tetapi ini pelayanan penghantaran, pelayanan kasih karunia, pelayanan yang melengkapi lahir baru jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, saudara. Saya berkata ini anugerah besar. Bu Angel membawa perbekalan multimedia, saudara, menyemaikan. Jadi bukan bagian menerima. Kami lebih senang dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, lebih berbahagia memberi, ya. Kalau kepada saudara dipercayakan bendahara sorga, dipercayakan berkat-berkatnya, milikilah hati bahagia untuk memberi. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Dan apa yang sudah kita semaikan dalam nama Tuhan, udah nggak usah lihat lagi, saudara. Karena semua yang dari Tuhan, biar Tuhan dimuliakan dan Tuhan yang mengembalikan, Tuhan yang membuat semua
semayan jadi tuayan dalam hidup kita. Kalau tidak turun pada masa kita, akan turun pada anak cucu kita. Percayalah, jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan wanita bangsawan sorga ini juga di hari ulang tahun Serat berkata pada Bu Angel, ini omanya nggak bisa buat apa-apa, tapi omanya pengen Serat pilih kue, ya. Serat itu saudara dapat berita itu turun dari lantai 3 kayak tentara panglima Aram, buk. Aku bukan pasukan berkuda, bukan pasukan berjalan, tapi aku anak Yesus. Buk. Masuk kamar saya belum lihat beritanya. Dia berkata, "Pa, pilih kue, Pa. Pilih kue, Pa." Wah, sukacita sorga. Diberkatilah kaum bangsawan Tuhan yang menabur di dalam kehendak Tuhan, yang memberi kasih, yang menyemaikan kebaikan dan sukacita kembali lipat kali ganda dalam hidupmu. Apa yang engkau semai, apa yang engkau tabur, biar kembali berlipat kali ganda di dalam hidup ini. Berkatilah hidupmu, masa tuamu, anak cucumu, semua orang yang taat kepada Tuhan diberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah sampai akhir hidupnya, sampai generasi anak cucunya tak berkesudahan. Haleluya. Nah, saudara bisa melihat hal-hal yang saya bagikan ini, inilah firman. Bobot bibit bebetnya dapat diuji, rekam jejaknya dapat dilihat, saudara. Karena itulah saya mau ajak saudara melihat suatu perhitungan sebagai bagian pertama dari bangsawan surga ini. 1 talenta di dalam ukuran timbangan itu, 1 talenta sama dengan 3.000 shikal. Ya. 3.000 shikal itu sejajar dengan 34 kilogram hitungan beratnya, hitungan kita, saudara. Jadi 1 talenta 3.000 shikal sama dengan 34 kilogram. Yang dibawa Naaman kepada Nabi Tuhan, yang dibawa Naaman persembahan kepada Tuhan itu adalah 10 talenta perak. 10 talenta berarti kurang lebih 340 kilogram. Kemudian 6.000 sikal emas. 6.000 sikal emas itu sama dengan 68 kilogram. Mari kita hitung rupiahnya, saudara, karena ini kita sedang masuki hitungan bangsawan sorga, cara berhitung sorgawi, saudara, supaya saudara jangan tekebur, ya, baru memberi seberapa saudara sudah merasa harus menguasai pelayan-pelayannya, saudara harus mendikte pelayannya, saudara sudah mulai ngatur rumahnya, saudara sudah mulai dikte kontrol di balik pemberian yang nanti coba lihat apa saudara sudah menyamai pemberian Naaman, orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau sudah saudara lampaui, ya mungkin ada alasan lah saudara buat begitu, tapi kalau belum, mari coba kita berhitung supaya hati bijaksana dari Tuhan kembali dalam hidupmu. Memberi tanpa pamrih, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, dan memberinya khusus untuk Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, mengharapkan segala sesuatunya, tuayannya, kembaliannya dari Tuhan, dan tidak pandang muka di dalam kasih. Harga perak 2021 ini, saya lihat dari data Google, per gram harga perak itu 12.200 rupiah, kira-kira segitu. 1 kilo sama dengan 1.000 gram, berarti 1 kilo perak itu kurang lebih 12.200.000 rupiah. Naaman membawa 340 kilogram perak. Jadi 340 kali 12.200.000 rupiah itu menghasilkan nominal perak yang dibawa Naaman ini sebesar 4.148 juta rupiah. Ini baru perak. Kemudian emas, harga emas hari ini saya cek di Google menurut hitungan logam mulia itu 1 gramnya 925.000. 1 kilo sama dengan 1.000 gram. 1 kilo emas itu kira-kira 925 juta. Yang dibawa Naaman itu adalah 68 kilogram emas. Jadi jumlah nominal rupiah emas yang dibawa Naaman itu kurang lebih 69.962. Waduh, kebanyakan ini ya, bacanya sampai salah nih, kepleset. 62.900.000.000 rupiah. Total
nominal rupiah dibawa Naaman itu sebesar 67 miliar 48 juta plus 10 potong pakaian yang pasti pakaian kaum kerajaan, kaum bangsawan, pasti nilainya juga mahal. Nah, kalau saudara pemberianmu belum melebihi pemberian Naaman kepada seorang nabi, marilah belajar tahu diri, marilah belajar untuk bijaksana, marilah belajar untuk berkata, sejak dahulu kala nabi-nabi Tuhan, abdi-abdi Tuhan, hamba-hamba Tuhan dihargai tinggi. Jangan sampai hari ini kita meremehkan hamba-hambanya, kita mengusik berbuat jahat kepada nabi-nabinya, kita mengusik berbuat jahat kepada orang-orang yang diurapinya. Akhirnya kita berhadapan sama Tuhan, ngeri. Kenapa? Karena kitab suci merupakan parameter perhitungan iman, perhitungan pengharapan, takaran kasih, semuanya ada di dalam kitab suci. Jadi kalau saudara sudah memberi lebih dari 67 miliar 48 juta, baru kita boleh berkata-kata sedikit saudara, karena saya yakin di dalam kitab suci masih ada yang melebihi Naaman ini ya. Yesus pemberiannya kepada umat manusia, pemberiannya kepada dunia, saya rasa pemberian Naaman 67 miliar 48 juta ini belum seberapa darah Yesus yang mahal saudara ya. Jadi ada tingkatannya di dalam kekristenan ini, supaya kita tahu setiap kemuliaan, setiap tangga kemuliaan itu akan naik, terus naik, tidak menjadi turun. Dengan demikian kita tahu bahwa kita dikodrati hidup di bumi, hidup sebagai bangsawan sorga. Hiduplah ningrat, hiduplah dalam kemurahan, hiduplah dengan hati yang taat, hiduplah dengan hati yang takut akan Tuhan, hiduplah benar-benar mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, hidup mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Hidup murni, tak bercela, hidup kudus, hidup yang benar-benar jadi keteladanan, dan hidupmu, rumahmu, keluargamu, setan aja kenal. Karena di dalam kitab suci dikatakan, Paulus aku kenal, Tuhan Paulus aku kenal. Ya, anak-anak Sekewa setan tidak kenal. Kenapa? Mereka berusaha merongrong sorga dengan cara membeli. Mereka berusaha ngambil bagian-bagian sorga untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu bisa diperdagangkan. Jangan sesat. Bangsawan sorga, arah kiblatnya, destination-nya adalah heaven, sorga Yesus. Sementara yang duniawi ini, dunia nafsu manusia, setan-setan, destination-nya hell, neraka. Sesuatu yang mengerikan, yang kekal di dalam penghukuman. Pahami hal ini. Jangan sia-siakan waktu berharga yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan kesempatan, kepercayaan Tuhan, panggilan Tuhan yang ada selagi napas hidup ada. Ketika Tuhan memberi kita kesadaran atas kesalahan yang pernah kita buat, jangan berhenti. Kalahkan hati nuranimu yang penuh dakwaan setan itu, kalahkan. Kembali dalam damai Tuhan, berbalik, selesaikan semua kesalahan. Karena gereja dibangun dari orang-orang yang sadar, bukan orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang kuat, bukan orang yang cerdas. Gereja dibangun dari orang-orang yang bertobat. Gereja mula-mula dilandasi dari orang-orang yang ingat perkataan Yesus, kembali kepada kasih Yesus. Mereka giat melakukan hal-hal yang dari Yesus. Mereka melakukan penyemaian, api roh menyebar. Nama Tuhan dimasyurkan lewat hidup mereka. Semua kesalahan mereka dibuka, tidak ada rasa malunya, sebagai kesaksian pembelajaran bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Untuk Yesus hidupku terbuka, untuk Yesus aku Injil terbuka, untuk sesama hidupku kesaksian Yesus, untuk sesama aku seperti roti yang dipecah-pecahkan jadi berkat dalam kehidupan. Untuk Yesus aku memulai pelayanan dari Yerusalem, dari keluargaku, sebagaimana pemazmur berkata, sampai ke anak-anakku. Tuhan menyatakan kemasyurannya, Tuhan menyatakan semaraknya, Tuhan menyatakan Dia menyertai seisi keluarga ini, seisi keluargamu, seisi keluarga kita semua. Kasih Tuhan memberkati kita. Maka saudara, ini bagian pertama, karena waktu dan karena adanya hal-hal yang semakin luas dan panjang yang akan kita dapatkan pada bagian-bagian berikutnya. Kita sambung lagi minggu depan. Mari kita akhiri di dalam doa dan doa berkat Pastor William Serat L.
toko Reformasi Iman 12 Mei yang tugunya ada di Grogol di depan Trisakti. Saudara bisa lihat, semoga 5 jawatan yang dituliskan dalam Efesus 4 ayat 11 itu bisa kembali pada gereja-gereja Tuhan, kembali menjadi bagian dari kehidupan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang beriman. Kasih Yesus di tengah-tengah kita memberkati kita semua. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman, menyimpannya di dalam hati, yang hidupnya jadi pelaku firman. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk hidup di muka bumi sebagai bangsawan sorga. Dalam kebenaran firman-Mu dan hari-hari hidup kami yang telah Tuhan gariskan ini, kami harus belajar beroleh hati yang bijaksana. Kekayaan hidup kami bukanlah harta duniawi yang bisa ngengat dan berkarat, melainkan mentaati dan melakukan kehendak Tuhan, hidup sebagai keluarga kesayangan Tuhan. Berkati kami dan sisi keluarga kami selalu ya Tuhan. Berkenanlah akan hidup kami telah melakukan kehendak-Mu, berdoa, merendahkan diri, berpuasa, mencari wajah-Mu. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kami, menolong, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kami semua. Haleluya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk sehati, sepakat, dan seiman dalam nama Tuhan Yesus menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkati hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan seisi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa dan anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kita terima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.